Fikih kelas 8 bab 2 bab zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan bab 1, yaitu tentang sujud di luar sholat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang zakat. Oke, tahukah kamu apa itu zakat? Nah, di sini pengertiannya ada dua macam, yaitu yang pertama menurut bahasa. Zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata zakah yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah, membersihkan atau mensucikan. Kemudian, zakat menurut istilah adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian, zakat juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang di dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Selain untuk menunaikan kewajiban, kita juga sebagai umat muslim menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Kita lanjut, yaitu hukum dan dalil zakat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Nah, di sini juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok. Kita lanjut, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, 8 golongan penerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi kehidupannya. Yang ketiga, rikob, yaitu hamba sahaya atau budak.
Yang keempat, gorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang keenam, fisabilillah, yaitu para pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, musyafir dari para pelajar perantau. Yang kedelapan, amil zakat, yaitu panitia penerima zakat fitrah. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat. Di sini ada 5 golongan. Yang pertama yaitu orang kaya, kemudian keturunan Rasulullah, orang yang wajib dinafkahi oleh seorang muzaki, kemudian non-muslim, dan budak. Kita lanjut, yaitu macam-macam zakat. Zakat ini terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Oke, sekarang kita bahas tentang zakat fitrah. Kalian pasti suka ya, bahkan selalu membayar zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Nah, menurut bahasa, zakat fitrah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri, dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Kemudian, melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain, jadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah, besar ataupun kecil. Kemudian tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri untuk menghibur mereka dengan suatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Nah, zakat fitrah ini harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Apa sih rukunnya? Rukun zakat yang pertama adalah niat. Nah, niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Yang ketiga, harus ada penerima zakat. Yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat. Jadi orang-orang yang diwajibkan ciri-cirinya yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut masih ada pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Misalkan kita di Indonesia, berarti makanan pokoknya adalah beras. Kemudian kita bahas untuk waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktunya diperbolehkan sejak awal hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, waktu yang lebih baik yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu setelah sholat
Id. Nah, ini nanti dihitungnya bukan zakat ya, tapi sedekah biasa. Selanjutnya, ukuran atau takaran zakat fitrah yang wajib dibayarkan yaitu sebesar 1 sok atau 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Nah, ini juga bisa diuangkan seharga 2,5 kilogram beras. Kemudian untuk zakat mal kita lanjut minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.